Alhamdulillah.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم lan iku setengah saking wong Yahudi ummiyuna utawi wong kang padha bodho-bodho kabeh layak lamuna kang ora padha ngerti sapa Yahudi kabeh Alkitab ing kitab Taurat illa amaninya angin piro-piro gegoroan wa inhum lan ora ana utawi ummiyun iku illa yazunnuna angin padha nyono sapa ya si ummiyun illa yazunnuna angin padha nyono sapa ya si ummiyun fawailun mongko utawi neraka wel iku lillazina kedue wong akeh yaktubuna kang padha nulis sapa allazina Alkitab ing kitab biaidihim kawan piro-piro tangani allazina yaktubuna summa yaquluna mongko kali-kali ngucap sapa allazina yaktubuna hadza utawi iki iku min indillahi saking kersane Allah Ta'ala liyastaru supaya padha tuku sapa allazina yaktubuna bihi kawan hadza samanan kawan rega kolilan kang sithik fawailun mongko utawi neraka wal iku lahum kanggo allazina yaktubuna mimma katabat saking oleh padha nulis mimma katabat saking oleh padha nulis apa aidihim piro-piro tangane allazina yaktubuna wawailun utawi neraka wal iku lahum kanggo allazina yaktubuna mimma yaksibuna saking oleh padha nglakoni sapa allazina yaktubuna kita waras syaripun hitung puluh songo setengah saking golongane ahli kitab yaiku golongane Bani Israel ana kang ora ngerti kitab ngertine mung keterangan kang goro-goro wae mula Allah Ta'ala ngancam neraka wel bakal den paringaken marang wong-wong sing padha nulis kitab kanthi tangane kelawan pikirane dhewe nuli padha kandha-kandha yen iki kitab saking kersane Allah Ta'ala anggone duwe laku sing kaya mengkono iku supaya dheweke oleh duit kang sabenere ora akeh Gusti Allah Ta'ala ngancam neraka wel bakal den paringake marang dheweke jalaran saka perbuatane dhewe wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab dan di antara mereka ada yang buta huruf layak lamun Alkitab tidak mengetahui Alkitab yaitu At-Taurat illa amaninya kecuali dongeng belaka wa inhum illa yazunnun dan mereka hanya menduga-duga. Terus ini ngaji 3 ayat ayat pinter ini 75, 76, 77 ngaji ini sak jam punjul kerekam tapi rekamannya baru suara ini wae ganti HP wae guys kapisan pintu ya kayak ngene HP rusak wae ganti pun kemarin sudah saya sebutkan memang saja nih bukan kerekam ini
bahwasanya orang Yahudi itu terbagi menjadi empat. Golongan pertama, al-awwal qaumuhum yuharrifuna kalam Allah. Golongan pertama itu orang-orang yang merubah kalam Allah. Golongan pertama ini cara sekarang itu adalah kalangan intelektual mereka, kalangan cendekiawan, kalangan ulama-ulama, kalangan kiai-kiai mereka. Mereka itulah yang merubah kalam Allah. Mereka itulah yang merubah Allah. Itu adalah golongan yang pertama. Sama kalau terangkan ini ayat ini. Dan golongan yang kedua adalah an-nifaq, orang-orang yang munafik. Anggone ngarepe Kanjeng Nabi teng ngarepe para sahabat padha mesem, padha kepancak tapi teng burine padha nyeritak-nyeritaknya. Ini sampun kula terangkan. Kelompok yang ketiga adalah at-tawbihun min ghairil munafiq ala mulatafatil muslimin. Kelompok yang ketiga itu adalah orang-orang Yahudi yang memarahi teman-temannya yang bertindak lembut kepada orang-orang Islam. Ini kalau ceritakan bahwasanya yang ketiga ini cara saat itu Yahudi garis keras, Yahudi sayap kanan. Orang-orang yang keras yang memarahi teman-temannya kalau teman-temannya itu bertindak baik kepada orang-orang Islam. Dan yang keempat disebut di ayat ini, disebutkan ayat 78 ini. Wa minhum ummiyuna la yaqra'una al-kitab. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang ummi yang tidak mengerti kitab. Orang-orang ini, orang-orang kelompok empat ini, kelompok yang keempat ini, orang-orang yang ummi, niku hanya taklid buta kepada golongan yang pertama. Golongan yang pertama ngomong ini wis melok, wis pokok taklid buta, ikut anjing di melok golongan pertama ini. Cara sakniki, kelompok yang keempat ini cara bahasa sekarang, itu salah milih guru. Di antara kita, mungkin bukan kita, atau tetangga masyarakat sekitar kita, niku berguru kepada seseorang yang salah ajarannya. Niku muridnya niku kedusan kalau bener. Ayo, sama nengen-nengen. Ono wong guru nanggone wong sing salah. Sing mana gurune dia mengajarkan misalnya sholat 5 waktu gak wajib. Terus mantun itu orang ini yang menjadi murid, jadi guru dari guru tersebut akhirnya tidak sholat 5 waktu. Wong ini kedusan kalau bener. Tetap kedusan, tetap dosa. Senajan dosa ini gak segede guru nih. Jadi milih guru itu kayak penting. Kudu ngerti guru ini bener apa gak, sangat ilmunya kekondi. Ini kudu diteliti sih. Ojo gampang dolek guru. Kula niku gak ada konco. Cerita nyata nih, boten kula damel-damel. Kula niku gak ada konco. Biyen ono pun sangat lama kalau supi. Namanya Gavatar. Sampai nol sini itu dia teman saya ini dalam ajaran niku orang itu tidak mewajibkan sholat 5 waktu, sehingga dari buatan sholat 5 waktu sing diwajibkan namun sholat malam. Jadi kita tetap sholat tapi sholatnya namun bengi mawon, buatan sholat 5 waktu. Nah, uang sing melok guru yang mana guru ini alirannya salah, tetap dikenai tanggung jawab, tetap kena dosa walaupun dia berguru kepada seseorang. Jadi bukan sakit ngomong wis ditanggung guru kabeh, tidak. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid yang mana mempunyai guru yang alirannya itu sesat, maka murid tersebut tetap menanggung sebuah dosa, walaupun dosa yang ditanggung tidak sebesar gurunya. Ini tentang keterangan insya Allah.
Kadang-kadang kalau ini heran, aliran-aliran sing koyo muni lho sing pengikuti lho kok yo akeh lho. Pengikuti niku akeh, malah sing ngaku nabi niku lho iki ono pengikuti. Malah aliran-aliran sing jelas koyo ngene sing melok titik. Dasar akeh aliran-aliran sing aneh ngono. Jadi orang-orang kelompok yang keempat ini ummiyun itu tetap menanggung dosa, walaupun dosanya tidak sebesar kelompok yang pertama. Yang pertama cendekiawan mereka. Jadi ummiyun ini adalah kelompok yang keempat yang mempunyai sifat yang tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka hanya ikut kepada kelompok yang pertama, ikut taklid buta. Ummiyun, mereka dikatakan ummiyun, wa minhum ummiyun. Itu saking lafaz ummi. Ulama berbeda pendapat tentang lafaz ummi ini dari mana. Kalau kalian panjenengan memaknai ummi itu biasanya apa? Betul, Nabi ini ummi, kanjeng Nabi beriswate mempunyai sifat ummi. Gak iso moco, gak iso nulis. Kita sering memaknai seperti itu. Nabi itu mempunyai sifat ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk ukuran konteks zaman itu benar. Jadi ummi itu dimaknai tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dalam konteks ukuran saat itu benar. Tapi ummi saat itu dimaknai gak iso moco, gak iso nulis, itu mungkin tidak bisa dibenarkan. Insya Allah nanti kita terangkan. Jadi ummi dimaknai gak iso moco, gak iso nulis memang benar. Tapi ini dikatakan ummiyun layak tubuh walayak roh, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Wahidun ummi, bentuk mufradnya itu adalah ummi. Ummi itu mansubun ila ummati al ummiyati. Ummi mansubun ila ummati al ummiyati. Ummi itu dinisbatkan dari lafaz umat. Ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang pertama mengatakan ummi itu dinisbatkan dari lafaz umat. Umat, dalam konteks umat itu berarti kan kelompok orang yang sangat banyak. Kelompok orang banyak itu umat. Tentu di kalangan umat itu kalangan sing awam sampai kalangan sing pinter agak sing awam. Kita contoh kan misalnya sing ngaji nang ngene kene, misalnya saya sing ngaji ono 40 saya. Mungkin sing tahu ngaji alfiyah mungkin hanya beberapa orang saja. Mungkin hanya 5 orang. Mungkin tidak sampai 5 orang yang tahu ngaji alfiyah nang ngene. Berarti umat yang ada di mushola ini itu awam terhadap ilmu nahwu. Awam. Jadi untuk ukuran konteks sekarang di lingkungan ini umat Pak Sumber ini apa masalah? Nah, mungkin yang tahu ngaji alfiyah hanya 1-2 orang, mungkin mentok wong limo apa ini. Dan itu bukan sebuah aib, bukan sebuah kekurangan. Jenengan gak iso ilmu nahwu gak apa-apa. Bukan sebuah aib wis akeh sih gak iso. Lah, ummi dimaknani tidak bisa membaca, tidak bisa menulis karena umat saat itu mayoritas kebanyakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi kanjeng Nabi disifati ummi itu bukan sebuah kekurangan. Memang umat di saat itu pada umumnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya beberapa produk suwe kalau nanti menerangkan kenapa Nabi yang mempunyai sifat fatonah kok ummi. Yang ini aneh, jari fatonah. Fatonah itu cerdas, kok ummi.
Walaupun nanti jawab saat itu, jangan ukur sepatumu dengan kaki orang lain. Kalau kita menggunakan kontes ukuran zaman sekarang, dia oleh orang kok buta huruf, gak iso mojo, gak iso tulis, berarti orang ini bodoh. Untuk ukuran konteks sekarang loh ya, untuk ukuran konteks sekarang loh. Tapi kalau ribuan tahun yang lalu itu adalah hal yang biasa. Dan Kanjeng Nabi mempunyai sifat ummi karena mayoritas umat saat itu juga seperti itu. Oh, setengah. Kanjeng Nabi kita dahulu, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kita, inna sak temene kita, iku umat ummiyatun sing ummi la naktubu gak iso nulis wa la nahsubu tidak bisa berhitung. Jadi dalam konteks ummi ini itu nisbatnya terhadap lafaz umat. Setunggal. Nomor kali ada yang berpendapat bahwasanya ummi itu saking umur, benar ibu. Jadi ada yang dinisbatkan kepada lafaz umat, ada yang dinisbatkan kepada lafaz al-ummu, yaitu ibu. Tafsir At-Tabari itu dikatakan bahwa annahu qila lil ummi ummiyun nisbatan lahu bi annahu la yaktubu ila ummihi li anna kitaba kana fir rijali dunan nisa'i fanusiba man la yaktubu wa la yaqutu min rijali ila ummihi fi jahdati bil kitabi duna abihi. Sesungguhnya ummi itu dari lafaz ummun, ibu, yang mana pada saat itu bi annahu la yaktubu ila ummihi bi anna kitaba kana fir rijali dunan nisa'i, karena sesungguhnya menulis itu pada saat itu hanya bisa dilakukan oleh seorang lelaki. Wong wedok saat itu akeh sing gak iso nulis. Jadi lek ana wong nggih panusibaran layak tubuh lek ana wong kok gak iso nulis, walayah itu dia gak iso nulis sampai kan nonton minarijali, ana wong lanang gak iso maca, gak iso nulis, maka dia dinisbatkan kepada ibunya yang mana ibunya tidak bisa menulis. Jadi dinisbatkan kepada ibu. Pada saat konteks zaman itu, ummi itu dinisbatkan kepada ibu karena pada saat itu perempuan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi orang ngomong mana kalau kayak maca gak nulis, berarti koyok ibu ngono, dunan abi itu koyok bapak. Pada saat itu makanya kalau ngomong ummi kalau di maknani tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, benar untuk ukuran zaman itu. Tapi untuk ukuran zaman sekarang sudah mungkin tidak bisa dibenarkan. Oh, tak koyok ngono saiki. Jadi ummi ini memang maknanya layak ro'u layak tidak bisa membaca, tidak bisa menulis untuk ukuran saat itu. Jadi dua pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain, tidak hanya itu. Menurut pendapat Ibnu Abbas, waqad qila lahum innahum ummiyuna li'annahum la yusaddiqu bi ummil kitab. Mereka disebut ummiyun karena mereka itu tidak membenarkan ummul kitab, yaitu Al-Qur'an. Ana sing berpendapat seperti itu, Imam Ibnu Abbas. Tapi pendapat seperti itu terus Imam At-Tabari itu sudah melenceng dari makna yang sebenarnya, dari makna bahasa Arab yang secara umum tidak ada makna seperti itu. Jadi ada yang berpendapat innahum lam yusaddiqu bi ummil kitab, mereka tidak membenarkan Al-Qur'an. Enten lagi yang berpendapat ummiyun itu adalah Nasara Arab, pendapat Ikrimah dan Imam At-Tahat. Ada lagi yang mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpendapat hum al-majusu, mereka ummiyun itu adalah orang-orang majusi. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, ummiyun itu lek gak teko umat yo teko ummun pun. Itu aja saja. Nah, ummiyun teng ayat niki
yang mensifati orang-orang Yahudi itu konteksnya untuk menghinakan orang-orang Yahudi. Sementara Ummi damel Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu konteksnya untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Jadi ummiyun terkait itu untuk menghinakan orang-orang Yahudi. Mereka ummi itu gak ngerti kitab, itu merendahkan orang-orang Yahudi ummiyun di ayat ini. Tapi ummi damel Kanjeng Nabi itu bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Sebab apa? Memang pada saat itu mayoritas orang itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan itu justru menjadi bukti tentang kemujizatan Al-Quran. Oleh Kanjeng Nabi niku pinter maca, pinter nulis, terus sudah berguru kepada mempunyai guru, misalnya kepada ahli kitab, pandai membaca kitab-kitab terdahulu. Orang-orang kafir Quraisy pasti akan menyangka bahwasanya Quran itu karangan Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad ini semua orang tahu kalau Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka banyak orang-orang saat itu, terutama penyair-penyair, terutama sastrawan-sastrawan, itu mengetahui kalau Al-Quran ini tidak mungkin buatan manusia, apalagi manusia ini ummi. Ini menjadi mukjizat. Kenapa yang masuk Islam itu mungkin gara-gara perkara Al-Quran. Tidak mungkin seorang yang ummi bisa memakai bahasa yang tinggi seperti ini. Sementara kita yang sastrawan saja tidak bisa membuat kalimat yang indah seperti ini. Kok orang yang terkenal ummi, semua orang tahu kalau Muhammad ini ummi, kok bisa membacakan Al-Quran seperti ini? Berarti Al-Quran ini bukan karangan manusia, tapi kalamullah. Sehingga banyak orang yang masuk Islam karena mengetahui keindahan Al-Quran. Jadi ini adalah ummi dalam Kanjeng Nabi itu bukan sebuah ayat, justru itu adalah sebuah bukti kalau Al-Quran itu bukan karangan manusia, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita lanjutkan. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak tahu kitab, dalam hal ini Taurat, kecuali hanya dongeng-dongeng belaka. Amani itu adalah jamak umniyah. Jamak dari lafaz umniyah wahya tilawah. Makna asalnya amani, amani itu adalah lafaz jamak dari mufrad umniyah. Makna asalnya itu adalah bacaan. Tapi selain bermakna bacaan, wal amani aidon al akadzib. Amani itu juga mempunyai makna kebohongan. Akadzib. Wa itu qaul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma tamaitu mundu aslamtu. Sayyidina Utsman itu pernah berkata, ma tamaitu mundu aslamtu. Saya tidak pernah berbohong setelah saya masuk Islam. Jadi amani itu bisa bermakna kebohongan. Wakilah al-amani aidan ma yatamannahu al-insanu wa yastahihi. Amani itu adalah keinginan atau sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang didambakan oleh manusia. Itu namanya amani. Jadi amani itu adalah keinginan di kitab yang lain itu dikatakan amani itu adalah keinginan yang tidak mungkin tercapai. Tamani, dengan nanti kebirun tamani, amani itu sama. Keinginan angan-angan yang tak bertepi, keinginan yang tidak mungkin tercapai, itu namanya tamani. Beda dengan taroji. Taroji itu keinginan yang masih mungkin digapai. Misalnya Sayyidi Rabi Manek itu adalah taroji. Mungkin kan? Mungkin. Tapi misalnya duwe bojo papat, ya wis amani, kaya ngoten amani. Gak mungkin, itu angan-angan sing tak bertepi, angan-angan sing kedawan. Tangaran duwe Sayyidi duwe bojo papat, tangaran itu namanya
tangannya. Tapi kalau duwe bojo siji iku jek taroji. Itu harapan, masih ada harapan seperti itu, ada. Jadi mereka di antara bentuk amani mereka, di antara bentuk amani mereka itu adalah hanya mereka saja yang masuk surga. Di antara bentuk amani mereka, mereka itu adalah umat yang terbaik. Di antara bentuk amani mereka, mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari. Dan itu akan disebut di ayat 80. Kirakan di pokok ayat 80 kirakan Beijing, kirakan di pokok ayat 80 seperti itu. Mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Terus ada ayat wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi mereka hanya menduga-duga, tidak mengetahui benar tidaknya apa yang mereka baca. Mereka hanya meniru, mereka hanya menerima apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta mereka. Gak ngerti ini bener apa gak, pokoknya dugaanku ini bener. Jadi mereka menduga seperti itu, mereka mempunyai pandangan seperti itu, mempunyai angan-angan seperti itu, dan dugaan seperti itu. Nah, kelompok yang keempat niki, waminhum ummiyun, kelompok yang keempat niki, mereka bertaklid buta kepada kelompok yang pertama yang merubah ayat-ayat Allah. Nah, orang yang merubah ayat-ayat Allah ini yang diancam oleh Allah dan ayat selanjutnya. Dan ayat 70 fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Liyastaru bihi samanan qalila, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Yang menarik di ayat ini, Allah mendulukan lafaz wail. Wail ini adalah ancaman, dan mengakhirkan menyebut, dan Allah mengakhirkan mengapa mereka diberi balasan seperti itu. Jadi ancamannya disebut disik, alasan mengapa mereka mendapatkan ancaman itu disebut tengkar. Jadi ayat ini dengan data akan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, bukan walil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim wailun, tidak, tapi fawailun dulu. Ini menunjukkan betapa ancaman Allah itu sangat besar, sehingga lafaz wail, ancaman itu disebutkan lebih dulu. Itu sering kita di lingkungan kita, misalnya kalau contohnya misalnya ono pertandingan big match bal-balan, misalnya ono Arema musuh Persebaya manggoni Malang, terus ono bonek tapi budal manggoni Malang, itu mesti kita ngomong Jawa mate kon budal, ojo budal. Itu disebutkan ancamannya dulu. Celaka kamu kalau berangkat, mati kalau berangkat. Jadi ancaman itu disebutkan lebih dulu. Ini menunjukkan betapa besar ancaman terhadap orang-orang yang merubah Taurat, sehingga lafaz wail diucapkan lebih dulu. Wail teng ayat niki ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud wail di ayat ini. Wau dikatakan wail itu neraka wail. Lek teng Al-Qurtubi tidak dikatakan seperti itu. Menurut pendapat Utsman bin Affan, Farawa Utsman bin Affan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu jabalun min nar. Wail itu adalah gunung dari neraka. Menurut
menurut Sayyidina Utsman Wail itu adalah gunung dari neraka, Menurut Abu Sa'id, an-Waila watin fi jahannama baina jabalataini yahwi fihi al-hawi arba'ina khalifan. Wail itu adalah lembah di neraka jahanam yang mana letaknya di antara dua gunung. Wail itu adalah lembah itu berarti ngisor yang letaknya di antara dua gunung, yang mana jika seseorang itu berjalan dari puncak gunung menuju lembah itu memerlukan waktu arba'ina khalifan, 40 musim gugur, jadi 40 tahun untuk mencapai Wail dari puncak gunung tenggoni lembah itu memerlukan waktu 40 tahun. Ada juga yang berpendapat menurut Sufyan dan Atha bin Yasar, anna waila fi hadhil ayati wa yajri bi fina'i jahannam min sadidi ahli nar. Well adalah lembah yang mengalirkan nanah penduduk neraka di halaman neraka jahanam. Well adalah lembah yang mengalirkan nanah penduduk neraka dan berada di jahanam. Wakila Syihrijun fi jahannam, tangki saking jahanam. Ada yang berpendapat wahaka az-Zahrawi annahu babun min abwabi jahannam. Wail itu adalah salah satu pintu dari beberapa pintu yang ada di jahanam. Ada yang berpendapat an Ibnu Abbas al-wailu al-masyaqqatu minal azab. Wail itu adalah kesusahan dari azab. Ada yang mengatakan bahwa al-wailu al-wailu syiddatus syarri. Pokok wail itu banget elek banget wail itu. Ada juga yang berpendapat wakila asrul halakatu. Wail itu adalah sebuah kerusakan. Wa kullu man waqa'a fi halakatin da'a bil waili. Setiap orang yang tertimpa kecelakaan dia akan berteriak wail. Wong dia ngoten ceritanya. Lihat kena kecelakaan itu akan berteriak wail. Lanjutannya ayat yaktubuna wa fawailu lil ladzina yaktubuna al-kitaba. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab. Memiliki dikatakan awwalu man kataba bil qalami Idris alaihi salam. Orang yang pertama kali menulis itu adalah Nabi Idris. Rasulullah tentang ini. Tapi wakilan ada juga yang berpendapat inna adama alaihi salam uqtiya al-khatta wa sara wirasatan fi waladi. Tapi ada juga yang berpendapat manusia yang pertama menulis itu Nabi Adam, dan Nabi Adam itu memberikan warisan kepada anak cucunya berupa tulisan-tulisan. Ada yang berpendapat seperti itu. Lanjutannya ayat di aidihim. Teng ayat niki sajane, bukan sajane. Orang menulis itu kan pasti dengan tangan. Ono wong nulis sampai mulut, ono wong nulis sampai sikil nggih ono lah. Cuma orang-orang yang menulis dengan mulut, orang-orang menulis dengan kaki itu mempunyai keterbatasan fisik. Sehingga dia tidak punya tangan, sehingga dia menulis dengan kaki, sehingga dia menulis dengan mulut. Tapi umumnya wong iku nulis pasti menggunakan tangan. Lah, Gusti Allah ten mriki niku dawuh fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, dengan tangan mereka. Padahal saat orang tidak menggunakan bi aydihim, orang-orang kan pasti paham kalau menulis pasti menggunakan tangan. Tapi mengapa Allah menggunakan kata bi aydihim di ayat ini? Ini untuk ditakkid, untuk menguatkan, untuk takkid menguatkan. Memiliki juga dikatakan selain daripada itu bayanun li jurmihim wa isbatun li mujaharatihim. Ini untuk menunjukkan pelanggaran mereka dan menetapkan keterang-terangan mereka. Dan ini pun secara jahar, secara terang ngedeng niku merubah ayat-ayat Allah di
biaidihim dengan tangan mereka secara sadar, tanpa paksaan, secara sadar. Mereka merubah ayat-ayat Allah secara sadar dan sengaja. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini teko Allah. Sebab mengapa mereka mengatakan seperti itu? Lek gak ngomong koyo ngono, lek iki teko aku, bisa jadi orang-orang tidak percaya. Bisa jadi orang-orang tidak percaya. Menurutku itu ini, mungkin orang tidak percaya, tapi kalau mereka mengatakan hadza min indillah, ini teko Allah, orang pasti percaya. Hadza min indillah, ini teko Allah, ini teko Allah. Mereka sing dikandani umiyun itu percaya. Percaya marang wong sing ngomong hadza min indillah, ini teko Allah, padahal sudah mereka rubah. Jadi kesalahan mereka, kelompok yang pertama itu mereka merubah ayat-ayat Allah dan berdusta atas nama Allah dengan mengatakan ini dari Allah. Hadza min indillah. Wis dirubah, pantun itu ngomong kalau ini dari Allah. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Liyastaru bihi samanan qalila. Untuk nopo liyastaru menjual. Liyastaru bihi samanan qalila, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Dan beberapa tafsir dikatakan ulama-ulama Yahudi ini mendapatkan penghasilan teko kelompok-kelompok awam oleh duit, oleh sangu atau duit orang-orang apa. Keuntungan yang mereka dapatkan itu disifati Allah dengan qalilan, sedikit. Masih otak jumlahnya akeh. Sedikit itu bukan berarti 1.000, 200.000, tidak. Sedikit itu walaupun jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi secara hakikat tetap apa yang mereka dapatkan tetap terhitung sedikit. Sebab yang didapatkan itu tidak akan kekal, suatu saat akan rusak. Piro suwene urip oleh duit atau kalangan-kalangan awam, piro suwene urip. Dia akan mati, kemudian harta yang didapatkan tidak akan dibawa mati. Sehingga walaupun mereka yang mereka dapatkan itu jumlahnya banyak, tapi tetap Allah menyifati dengan qalilan, dengan sedikit. Sebab ini sebab salah satunya di antara yang lain daripada itu, karena harta itu juga tidak kekal. Harta itu jelas haram. Wa imma liqaulihi haraman li'annal harama la barakata fihi wa la yarbu indallah. Sebab sesuatu yang haram itu tidak ada nilai barokah di dalamnya dan tidak akan berkembang di sisi Allah. Apapun itu bentuknya. Apa yang kita dapatkan dari sesuatu yang haram, walaupun sesuatu yang haram itu jumlahnya besar, tapi tetap saja itu karena tidak ada barokah di dalamnya dan tidak akan berkembang di sisi Allah, maka itu tetap termasuk sedikit. Iroai jumlahnya. Ayat terakhir. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah mengulang kata wail ini sebanyak. Jadi ngantinya pinten wail ayat iki jirolu itu. Di awal ayat, di akhir ayat disebut 2 kali. Jadi Allah itu wa karrara al-wailata lidzon li. Allah itu mengulangi, Allah itu mengulangi kata wail sampai 3 kali. Itu lidzon li fi'lihim, untuk mengecam perbuatan mereka. Perbuatan mereka itu nopo? Satu, merubah ayat-ayat Taurat dan berdusta atas nama Allah setelah ayat-ayat mereka rubah, terus mengatakan ini dari Allah. Salah satu asbabun
ujul ayat ini sengaja kalau telek temburi sebagai penutup. Tenggone Taurat, Taurat itu dikatakan ini akhrajaan Misai'an Ibn Abbas sekolah nazalat hadil ayat fi ahli kitab wa akhraja Ibn Abi Hatim min tariq Imam Ibn Abbas qol nazalat fi ahbari Yahudi wa jatu sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubatan fi Taurat. Ayat ini turun kepada pendeta-pendeta Yahudi yang mana mereka merubah ayat-ayat Taurat, yang mana di dalam ayat-ayat Taurat itu sudah tertulis dengan jelas sifat ciri-ciri Nabi. Tenggone Taurat sudah dikatakan bahwasanya ciri-ciri Nabi itu pelupuk di sekeliling matanya berwarna hitam, akal, warokatan, bertubuh sedang, gak dukur gak embek, jaktas syahri, rambutnya ikal, hasan al-wajhi, dan wajahnya bagus datang. Jadi Taurat sudah dijelaskan bahwasanya pelupuk mata Nabi berwarna hitam, bertubuh sedang, berambut ikal, dan berwajah rupawan. Kemudian ketika tahu kalau Nabi mempunyai sifat-sifat seperti itu, terus Nabi Muhammad mempunyai sifat seperti itu tadi, maka ayat-ayat Taurat dirubah oleh mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka Kanjeng Nabi itu, Nabi akhir zaman itu bertubuh tinggi. Mereka dikatakan waqala najiduhu tawilan, Nabi itu bertubuh tinggi, azraqo dan bermata biru, wasatto sya'ri dan berambut lurus. Jadi ketika mereka tahu sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi, ciri-ciri fisik Nabi, kok cocok kabeh karo iki, terus karena mereka itu geting, karena mereka itu hasud, bahwasanya Nabi Muhammad salah satu kehasutan mereka bukan dari kalangan mereka sendiri, bukan dari anak keturunan Ishak, bukan dari anak keturunan Yakub bin Ishak, tapi dari Bani Ismail. Maka orang-orang Yahudi dari kelompok pertama merubah ayat-ayat tentang ciri-ciri Nabi, dan kelompok inilah yang diancam oleh Allah dengan fawailun. Cakap semangat. Ahad bikin sing tumbet dress code nomor batik. Makanya kalau gaya batik ini mana ya gaya batik ini. Jadi gaya batik sembarang wis barengan dawa barengan lek boten enggak ada batik wis. Wis kirakan kalau yang estri lek enggak ada batik lek boten enggak ada nggih iklan ireng mawon. Terus kerudung bebas. Biasanya kalau niku biasanya kalau seragamakan, tapi boten pun bebas. Terus minggu begin, ahad begin berangkat jam 6 kempal tengoni Jaya Pondok Chandra. Lek saged sepeda motornya kalau akeh timbal-timbal kayak opo, tapi kalau insyaallah sampun disiapkan parkir kalian lari-lari. Cuman tidak dapat ojo akeh parkir. Jam 6 berangkat dumugi hasil maksudnya sedaya dipagi selamat hal sampai mulai oleh barokah para wali, oleh barokah doa para ulama. Pun cekap sematan mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.